semuanya, di video kali ini kita akan membahas materi komposisi penduduk, piramida penduduk, pertumbuhan dan kepadatan penduduk. Yang pertama, komposisi penduduk. Komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk atas dasar kriteria tertentu. Kriteria tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, biologis. Ini komposisi penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin. Yang kedua, sosial, yaitu komposisi penduduk berdasarkan tingkat pendidikan, status perkawinan, dan sebagainya. Yang ketiga, ekonomi, merupakan komposisi penduduk berdasarkan penduduk yang aktif secara ekonomi, lapangan pekerjaan, tingkat pendapatan, dan sebagainya. Yang keempat, geografis, merupakan komposisi penduduk berdasarkan tempat tinggal, baik daerah perkotaan, pedesaan, provinsi, kabupaten atau kota, dan sebagainya. Nah, berikut ini adalah contoh komposisi penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin di Kota Pontianak. Dari tabel ini dapat diketahui bahwa penduduk Kota Pontianak yang berumur 20 hingga 24 tahun memiliki jumlah 63.969 dengan komposisi penduduk laki-laki sebanyak 31.515 dan komposisi penduduk perempuan sebanyak 32.454. Nah, ini adalah contoh lain komposisi penduduk menurut lapangan usaha utama dan jenis kelamin di Kota Pontianak pada tahun 2019. Dari tabel ini diketahui bahwa penduduk Kota Pontianak yang bekerja di sektor industri itu memiliki seks rasio sebesar 154 dengan komposisi penduduk laki-laki sebesar 14.978 dan komposisi penduduk perempuan sebesar 9.755. Nah, dalam kaitannya dengan komposisi penduduk, ada konsep, definisi, dan ukuran-ukuran yang perlu diperhatikan, seperti seks rasio dan dependensi rasio. Apa itu seks rasio dan dependensi rasio? Seks rasio atau rasio jenis kelamin adalah perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu. Rasio jenis kelamin dinyatakan dalam banyaknya penduduk laki-laki per 100 perempuan. Untuk menghitung rasio jenis kelamin, dapat menggunakan rumus SR sama dengan L per P dikali 100. Nah, agar lebih mudah dipahami, kita lihat contoh soal berikut ini. Diketahui bahwa hasil sensus penduduk Jawa Tengah pada tahun 2019 menunjukkan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 1.171.160 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 1.064.691 jiwa. Pertanyaannya, berapakah seks rasio di Jawa Tengah? Maka kita dapat gunakan rumus SR sama dengan L per P dikali 100. Diketahui bahwa jumlah penduduk laki-lakinya sebesar 1.171.160 dan jumlah penduduk perempuannya sebesar 1.064.691 dikali dengan 100. Maka diperoleh hasil 110, yang berarti setiap 110 penduduk laki-laki terdapat 100 penduduk perempuan. Selanjutnya, angka beban ketergantungan atau dependensi rasio. Angka beban tanggungan atau dependensi rasio adalah perbandingan antara penduduk usia yang belum produktif dan penduduk usia yang sudah tidak produktif dengan penduduk usia yang produktif. Untuk menghitung angka beban tanggungan ini dapat menggunakan rumus penduduk non-produktif, yaitu penduduk yang berumur 0 hingga 14 tahun ditambah penduduk yang berumur 65 tahun ke atas dibagi dengan penduduk produktif, yaitu penduduk yang berumur 15 hingga 64 tahun, kemudian dikalikan dengan 100. Nah, agar lebih mudah dipahami, kita perhatikan contoh soal berikut. Diketahui bahwa hasil sensus penduduk pada tahun 2019 menunjukkan data penduduk Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut. Jumlah penduduk usia 0 sampai 14 tahun sebanyak 925.855.
usia 15 hingga 64 tahun sebanyak 1.484.513 jiwa dan usia lebih dari 65 tahun sebanyak 33.162 jiwa. Yang ditanyakan adalah berapakah angka beban ketergantungan Provinsi Jawa Tengah? Maka kita masukkan rumus DR sama dengan penduduk non-produktif, yaitu penduduk yang berumur 0 sampai 14 tahun sebanyak 925.855 ditambah penduduk yang berumur 65 tahun ke atas sebanyak 33.162 jiwa. Kemudian dibagi dengan penduduk produktif, yaitu penduduk yang berumur 15 hingga 64 tahun, sebanyak 1.484.513 jiwa, dan dikalikan 100. Didapatlah hasil sebesar 64,6 dan kita bulatkan menjadi 65. Artinya, setiap 100 penduduk usia produktif di Jawa Tengah menanggung beban kebutuhan ekonomi sebesar 65 orang usia tidak produktif. Selanjutnya, kita memasuki pembahasan piramida penduduk. Piramida penduduk adalah grafik berbentuk piramida yang merupakan gambaran secara visual dari komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin. Nah, pada gambar ini kita bisa lihat bahwa terdapat sumbu horizontal dan sumbu vertikal. Sumbu horizontal ini menggambarkan jumlah penduduk tertentu, sedangkan sumbu vertikal ini menunjukkan interval umur dari yang termuda di bagian bawah berurutan hingga yang lebih tua di bagian atasnya. Adapun faktor yang memengaruhi struktur piramida penduduk di antaranya kelahiran, kematian, dan migrasi. Selain itu, piramida penduduk ini dibagi lagi menjadi 3 jenis, yaitu piramida ekspansif, piramida konstruktif, dan piramida stasioner. Yang pertama, piramida ekspansif atau piramida muda. Piramida ini menggambarkan sebagian besar penduduk berada dalam kelompok usia muda, sehingga jumlah usia kelompok muda lebih tinggi dibanding usia dewasa dan tua. Negara yang berada di tipe ini termasuk dalam pertumbuhan penduduk yang tinggi dan terdapat pada negara-negara yang sedang berkembang dengan angka kelahiran yang tinggi dan angka kematian yang tinggi. Negara yang termasuk pada tipe piramida ini adalah Indonesia, Malaysia, Filipina, India, dan sebagainya. Yang kedua, piramida stasioner atau piramida dewasa. Piramida ini menggambarkan penduduk yang berada di kelompok usia muda, dewasa, tua, yang jumlahnya hampir sama, kecuali pada kelompok umur tertentu. Tipe ini menggambarkan angka kelahiran dan kematian yang rendah, misalnya di negara Jerman, Swedia, Inggris, Singapura, Jepang, dan sebagainya. Yang terakhir, piramida konstruktif atau piramida tua. Piramida ini menggambarkan penduduk yang berada di kelompok usia muda jumlahnya lebih sedikit. Tipe ini terdapat pada negara-negara yang tingkat kelahiran turun dengan cepat dan tingkat kematian yang rendah. Negara yang berada pada tipe ini misalnya Amerika Serikat, Jerman, Swiss, dan Belgia. Next, kita masuk ke pembahasan pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk adalah keseimbangan dinamis antara faktor-faktor yang menambah dan mengurangi jumlah penduduk. Ada beberapa faktor yang memengaruhi pertumbuhan penduduk, yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi. Pertumbuhan penduduk dibedakan menjadi pertumbuhan penduduk alami dan pertumbuhan penduduk total. Nah, pertumbuhan penduduk alami ini adalah selisih antara jumlah kelahiran dan jumlah kematian. Dalam pertumbuhan alami, jumlah imigran dan emigrasi tidak diperhitungkan karena jumlahnya dianggap tidak signifikan. Adapun rumus untuk menghitung pertumbuhan penduduk alami adalah PA sama dengan L dikurang M. PA menunjukkan pertumbuhan penduduk.
L menunjukkan jumlah kelahiran, dan M menunjukkan jumlah kematian. Agar lebih mudah dipahami, mari kita perhatikan contoh soal berikut. Misalkan pada tahun 2019, angka kelahiran kasar penduduk Pulau Jawa sebanyak 50.000 jiwa dan angka kematiannya sebanyak 20.000 jiwa. Maka bisa kita masukkan PA L dikurang M dengan jumlah kelahiran sebanyak 50.000 jiwa dikurang jumlah kematian sebanyak 20.000 jiwa. Didapatlah 30.000 jiwa. Jadi, pertumbuhan penduduk alami Pulau Jawa pada tahun 2019 adalah 30.000 jiwa. Selanjutnya, pertumbuhan penduduk total. Berbeda dengan pertumbuhan penduduk alami, pertumbuhan penduduk total memperhitungkan jumlah penduduk yang melakukan migrasi, baik imigrasi maupun emigrasi. Adapun rumus untuk menghitung pertumbuhan penduduk total yaitu PT sama dengan L dikurang M ditambah I dikurang E. Dengan L yaitu menunjukkan jumlah kelahiran, M menunjukkan jumlah kematian, I menunjukkan jumlah imigrasi, dan E menunjukkan jumlah emigrasi. Agar lebih mudah dipahami, mari kita perhatikan contoh soal berikut. Misalkan jumlah kelahiran kasar penduduk Pulau Jawa pada tahun 2019 adalah 50.000 jiwa dan kematian kasar sebanyak 20.000 jiwa. Diketahui pula jumlah imigrasi sebanyak 15.000 jiwa dan emigrasi sebanyak 7.000 jiwa. Pertanyaannya, berapakah pertumbuhan penduduk total Pulau Jawa pada tahun 2019 tersebut? Maka bisa kita masukkan rumus PT sama dengan L dikurang M ditambah I dikurang E. Dengan jumlah kelahiran 50.000 dikurang jumlah kematian sebanyak 20.000 ditambah 15.000 untuk jumlah imigrasi dikurang 7.000 untuk jumlah emigrasi. Sehingga diperoleh hasil sebesar 38.000. Jadi, pertumbuhan penduduk total Pulau Jawa tahun 2019 adalah 38.000 jiwa. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan materi kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk adalah perbandingan antara jumlah persatuan wilayah dengan luas yang didiami penduduk tersebut. Semakin padat suatu wilayah menandakan bahwa pertumbuhan penduduk di daerah tersebut bertambah. Kepadatan penduduk di suatu wilayah dibagi menjadi 3, yaitu kepadatan penduduk aritmatik, kepadatan penduduk fisiografis, dan kepadatan penduduk agraris. Kepadatan aritmatik adalah banyaknya penduduk per satuan luas. Untuk menghitung kepadatan penduduk aritmatik dapat menggunakan rumus kepadatan penduduk aritmatik sama dengan jumlah penduduk dibagi dengan luas wilayah. Agar lebih mudah dipahami, mari kita lihat contoh soal berikut ini. Pada tahun 2020, jumlah penduduk Pulau Palau sebesar 12.785.340 jiwa. Sedangkan luas Pulau Palau tersebut mencapai 371.698 km persegi. Pertanyaannya, berapakah kepadatan penduduk aritmatik Pulau Palau? Maka bisa kita masukkan rumus KPA sama dengan jumlah penduduk Pulau Palau dibagi luas wilayah Pulau Palau, yaitu 12.785.340 jiwa dibagi 371.698 km persegi. Didapatlah hasil yaitu 32,76 jiwa per kilometer persegi. Yang kedua, kepadatan fisiografis. Kepadatan penduduk fisiografis adalah jumlah penduduk tiap satuan luas wilayah tanah produktif. Nah, untuk menentukan kepadatan penduduk fisiografis dapat menggunakan rumus kepadatan penduduk fisiografis sama dengan jumlah total penduduk di suatu wilayah pertanian dibagi dengan luas wilayah pertanian. Sebagai contoh, diketahui jumlah penduduk suatu wilayah pada tahun 2020 sebesar 7.584.000 jiwa dan luas lahan pertanian sebesar 154.820 km.
Pertanyaannya, berapakah kepadatan penduduk fisiografis di wilayah tersebut? Maka bisa kita masukkan rumus KPF sama dengan jumlah total penduduk wilayah pertanian dibagi luas wilayah, yaitu 7.584.000 dibagi 154.820. Diperolehlah hasil 48,99 dibulatkan menjadi 49 yang berarti bahwa kepadatan penduduk fisiografis di wilayah tersebut sebesar 49 jiwa per kilometer persegi. Yang ketiga, kepadatan agraris. Kepadatan agraris adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian terhadap lahan pertanian. Untuk mencari kepadatan penduduk agraris dapat menggunakan rumus kepadatan penduduk agraris sama dengan jumlah petani dibagi dengan jumlah wilayah. Sebagai contoh, diketahui daerah Daegu pada tahun 2020 memiliki jumlah penduduk yang bermata pencaharian sebagai petani sebanyak 275.098 jiwa. Sedangkan luas lahan pertanian di daerah tersebut sebesar 6.798 km persegi. Pertanyaannya, berapakah kepadatan penduduk agraris daerah tersebut? Maka bisa kita masukkan rumus KPA sama dengan jumlah penduduk petani dibagi luas lahan pertanian, yaitu 275.098 jiwa dibagi 6.798. Diperolehlah hasil 40,46. Kita bulatkan saja menjadi 40. Jadi, kepadatan penduduk agraris di daerah Daegu sebesar 40 jiwa per kilometer persegi. Baiklah, itulah tadi penjelasan materi mengenai komposisi penduduk, piramida penduduk, pertumbuhan, dan kepadatan penduduk. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.